ku ajari kau. Diajarinya pula raja itu. Hatta taf'ala ma amuruka bih. Kalau kau mau cara membunuh aku, ni ku ajarkan sama kau. Kata raja tu, ma huwa. Tengoklah bodohnya raja ini. Bertanya pula dia, gimana caranya? Padahal dia ngaku Tuhan tadi kan. Dia kan ngaku Tuhan. Adakah Tuhan selain aku? Kata dia. Pas diajari, mau kau ajari cara membunuh aku? Ma huwa. Kata. Ma huwa bahasa Arab. Kalau bahasa Urdu, kya huwa. Ma huwa. Kata anak muda itu, tajma'un nasa fi sa'idin wahidin. Kumpulkan orang banyak di tanah lapang. Cari tanah lapang, kumpulkan orang banyak. Wa taslubuni fi jiz'in. Lalu ikat aku di batang di kurma. Batang kurma. Ambil batang kurma, ikat aku di batang kurma, letakkan di tanah lapang. Summa khudh sahman min kinanati. Ambil anak panah dari anak panahku, yang punya aku, jangan punya orang lain. Summa dha'is sahma fi kabidil qaus. Letakkan anak panah itu pas di tengah busur. Busur, letakkanlah. Summa qul, kemudian katakan Bismillahirrabbilghulam. Bismillahirrabbilghulam. Dengan nama Allah, Rabb, Tuhan anak muda ini. Sumarmi. Habis itu lepaskanlah anak panah. Fa innaka idza fa'alta dzalik qataltani. Kalau kau lakukan itu, insyaallah aku mati. Fajama'an nas, kumpulkannya orang banyak. Fi sa'idin wahidin, di satu tanah lapang. Wa salabahu ala jiz'in. Lalu kemudian diikatnya lah anak muda ini di batang kurma. Summa akhadha sahman min kinanatihi. Diambilnya anak panah anak muda itu. Summa wada'a sahma fi kabidil qaus. Diletakkannya di tengah busur. Summa qala, raja itu pun berkata, Bismillahirrabbilghulam. Akhirnya mulut raja itu pun mengakui bahwa ada Bismillahirrabbilghulam, dengan nama Allah, Rabbnya anak muda ini. Summa ramahu, habis itu lepaslah anak panahnya. Fawaqa'as sahmu fi sudrihi. Anak panah itu tepat mengenai sudri. Kalau di dada tak mati, tapi kalau di sini mati kontak. Pus kena di sini. Fa wada'a yadahu fi sudrihi. Begitu anak panah itu kena, anak muda itu pun pegangnya, famata, dia pun mati. Faqala nas. Apa kata orang yang ramai di tengah lapang itu? Apa kata orang ramai? Amanna bi rabbil ghulam, kata orang ramai. Kami beriman ke Tuhan anak muda nih. Begitu cara dia berdakwah. Jadi antum kalau capek tabligh akbar gitu. Bawa ke tengah lapang. Amanna bi rabbil ghulam, kata orang satu tanah lapang. Semua rakyat itu mengatakan, kami beriman ke Tuhan anak muda ini, kata orang. Fa'utiyal malik faqila lahu ara'aita ma kunta tahzaru qad wallahi nazala bika hidrak qad amana an-nas. Raja, tahu kau efek dari perbuatan kau itu, raja? Semua orang rakyatmu sudah beriman. Jadi cumana ini? Fa'amara bil ukhdud, makin marahlah dia. Apa kata dia? Fa'amara bil ukhdud, gali tanah. Jadi rupanya raja mengamuk tak puas hati itu dari dulu. Bunuh penasehat, bunuh rahib, bawa ke gunung, bawa ke air, bunuh orang yang soleh, orang ramai, bunuh.
Mirip-mirip Sambo raja ini. Fa'amara bil ukhdud. Apa kata dia? Gali tanah, kata dia, gali. Fa bi afwahis sikak. Fa khuddat wa udrima fiha niran. Gali dengan besi-besi, lalu kemudian nyalakan api di dalam. Gali tanah, gali parit. Parit di tempat kita kalau digali keluar air, karena tanah kita ini tanah gambut. Kalau di Arab digali makin panas, batu di atas pasir, bawah batu, nyalakan api adalah niran, nyala api. Lalu apa kata raja? Man lam yarji an dinihi, siapa yang tidak mau murtad, faqhimuhu fiha, masukkan dia ke dalam. Aqila lahu iqtahim, masuk kau ke dalam. Fa fa'alu hatta ja'at imra'atun. Habis semua dia bakar. Siapa yang tak mau murtad, bakar. Hatta ja'at imra'atun, sampai datang seorang perempuan. Wa ma'aha sabiyyun laha. Perempuan ini membawa anak kecil. Fataqa'at an taqa'a fiha. Perempuan ini takut jatuh ke dalam parit tadi, ketakutan dia. Faqala lahal ghulam, apa kata anak kecil tu? Ya ummah, oh my mom, oh my mother, isbiri, be patient, sabarlah. Fa innaki alal haq, karena sesungguhnya engkau berada dalam kebenaran. Rawahu Muslimun. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin, diambil dari Sahih Muslim. Nanti kalau antum berceramah, antum katakan hadis ini ada dalam Sahih Muslim, disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, karena kitab induknya Sahih Muslim. Sekarang penjelasan kosakatanya. Jadi Imam Nawawi itu kalau menyebutkan hadis, dijelaskannya kosakatanya. Zirwatul jabal a'lahu. Arti zirwatul jabal a'lahu, puncak bukit. Wahia bikasri dzal, zi, bukan zarwah, zi. Ad-dzal al-mu'jamah, zi, zal, bukan dal. Wa dhammiha zurwatu, bisa dibaca zirwatu, bisa dibaca zurwatu. Wal qurqur, arti qurqur bidamil qafaini, dua qafnya berbaris dhammah. Qur, bukan qarqur, bukan kirkur, kurkur. Nau'un minas sufun, satu jenis sampan. Sampan kecil yang dipakai untuk ke tengah laut. Tapi makna lainnya adalah pengilar, luka, alat untuk menangkap ikan. Was-sa'id, sa'id artinya al-ardul barizah, permukaan tanah yang muncul ke atas. Tanah ini agak naik sedikit ke atas. Wal-ukhdud artinya asyuquq fil ard, belahan bumi. Kan nahris shaghir, seperti sungai kecil, maksudnya parit. Adram, adram artinya auqad. Adram auqad, nyalakan api. Auqadu naron, nyalakan api. Wangkafaat artinya inqalabat, sampannya terbalik. Inqalabat, terbalik. Taqa'asat artinya tawaqqafat. Perempuan itu taqa'asat, berhenti dia di tepi parit, takut jatuh ke dalam. Wajabunat, cemas, ngeri, takut jatuh ke dalam. Bab yang sedang kita pelajari ini bab apa ini sekarang? Bab sabar. Jadi kalau begitu berapa kesabaran yang perlu kita pelajari di sini? Sabarnya asisten si raja yang buta dengan keimanannya, sabarnya si rahib, sabarnya si anak muda, sabarnya ashabul ukhdud. Ashabul ukhdud, inilah dia ashabul ukhdud.
Orang-orang yang berada di dalam parit dibakar. Kalau antum pernah baca ayat Al-Quran tentang Ashabul Ukhdud, inilah penjelasannya. Ustaz, apa itu Ashabul Ukhdud? An-nari dzatil waqud, api yang dinyalakan. Alaiha qu'ud, mereka duduk di dalam api yang menyala itu. Oh, itu dah kami bahas kemarin subuh Rabu dia. Penjelasannya Ustaz panjang, itulah hadis yang paling panjang waktu itu. Saking panjangnya tak ingat aku lagi ceritanya, tapi udah kami bahas itu udah. Wa hum 'alaiha qu'ud. Tentang cerita Ashabul Ukhdud. Cerita mereka yang sabar demi mempertahankan la ilaha. Ini baru kena serang buzzer sekali, langsung tak posting lagi. Belum lagi digalikan orang tu parit. Baru kena ejek sekali, langsung down, langsung ciut. Baru posting sekali, baru hilang akun sekali, udah cemas. Cemana kalau hilang IG 9 juta? 10 juta. Saya waktu mengulang dari awal, saya biasa aja, tim itu lemah. Cemana kita mau ngulang dari awal? Saya bilang ini bukan kuasa kita, ini kuasa Allah. Ulang dari awal. IG ulang dari awal, YouTube ulang dari awal, ulang dari awal, supaya kita ingat bahwa ini bukan kuasa kita, ini kuasa Allah. Kalau kuasa kita lemah, tapi kalau kuasa Allah bersandar ke batang kayu tumbang. Kalau bersandar kepada Allah SWT, la haula la quwata illa billah. Tapi kan mencakapkannya aja enak. Kalau betul lah kita menghadapi raja zalim macam ini. Cuman raja-raja zaman dulu itu lebih jantan. Raja-raja sekarang ini bencong. Tak pede dia. Di depan orang dia baik, suruhnya orang dari belakang. Kalau yang dulu tuh langsung tangkap, bunuh gitu. Jelas kita berhadapan. Ini enggak, depan orang baik dia. Apa kabar katanya. Di belakang habisi gitu. Raja zaman dulu itu kejam tapi jelas. Raja sekarang mukanya baik, penuh pencitraan, di belakang suruhnya menghabisi. Menghabisi tidak pula membunuh, membunuh karakter. Sama-sama membunuh. Mana yang lebih kejam? Membunuh fisik atau membunuh karakter? Membunuh karakter. Bunuh karakter Habib Rizik. Bunuh karakter dengan hilangkan alat bukti, kemudian fitnah, pelecehan, wa makaru wa makarallah. Semua yang dituduhkan itu berbalik dengan yang sama. Hilang alat bukti, hilang juga CCTV. Pelecehan, pelecehan juga yang terjadi. Kira-kira apalah doa dia? Inilah doa dia. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Balas ya Allah sesuai kehendak Engkau, bukan kehendak aku. Kalau Engkau serahkan pada Allah, maka Allah membalas dengan sesuatu yang tak terlintas di pikiran. Begitu kuasa Allah SWT. Hidup ini simple, sesimpel sayap nyamuk. Nisfa jinahi ba'udatin, setengah sayap nyamuk. Antum tangkap nyamuk, bukan satu sayapnya. Sayap nyamuk itu berapa? 2. Bukan satu sayap. Satu sayap itu antum gunting pula lagi. Antum hidupkan kamera gini, ha. Saudaraku dimanapun berada, bagaimana di dunia ini? Antum tangkap nyamuk, antum gunting sayap. Beginilah saya. Bila dunia ini setengah sayap nyamuk. Jadi kalau antum dapat dunia, antum tak terlalu sombong. Kenapa? Karena dunia ini cuma setengah sayap nyamuk. Dan kalau antum tak dapat, antum juga tak terlalu berduka. Karena dunia ini hanya setengah sayap nyamuk. Besok keluar baju kaos, gambar setengah sayap nyamuk kena gunting. Dunia setengah sayap nyamuk. Dapatkan di toko terdekat. Gambar sayap nyamuk, yang gambar nyamuk yang sayapnya kena gunting.
Kreativitas tanpa batas. Hadis 31 dari Anas. Dia kalau orang-orang yang terkenal itu tidak disebutkan lagi bin. Enggak. Anas kan itu. Tapi kalau yang kurang dikenal panjang. Profesor Datuk Sri Ulama Setia Negara, Profesor Dr. Abdul Somad. Itu berarti kalau begitu panjang balehonya orang tak kenal. Kalau kenal siapa yang ceramah? UAS. Wa'an Anas. Yang dimaksud di sini adalah Anas bin Malik. Tak ada Anas lain. Karena dia lah yang hidup sama Nabi. 10 tahun dia menjaga Nabi, mengambilkan air wudhu Nabi, melayani Nabi. 10 tahun umur dia waktu diserahkan emaknya. Nama emaknya Ummu Sulaim. Ya Rasulullah, ada orang ngasih kuda, ada orang ngasih tanah, ada orang ngasih unta. Aku tak kaya macam mereka. Anakku inilah aku kasih. Nah. 10 tahun anak itu menjaga Nabi, merawat, melayani Nabi, menjadi khadim Nabi, berkhidmah kepada Nabi. Apa doa Nabi untuk Anas waktu itu? Allahumma aksir amwalahu wa auladahu waj'alhu min ahlil jannah. Banyakkan anaknya, banyakkan hartanya, jadikan dia penghuni surga. Doa Nabi untuk Anas. Allahumma aksir amwalahu, banyakkan hartanya. Orang berkebun setahun panen sekali. Anas bin Malik kebunnya panen berkali-kali. Wa amwalahu, banyakkan hartanya. Wa auladahu, banyakkan anaknya. Anak cucu Anas bin Malik dihitung waktu dia meninggal lebih 100 orang. Doa Nabi. Wa ja'alhu min ahlil jannah, masuk surga dia. Radhiyallahu anhu. Jadi kalau ada anak-anak kecil nanti antum balik dibawakan orang. Doakan anak saya. Boleh antum pakai doa itu. Allahumma aksir amwalahu wa auladahu waj'alhu min ahlil jannah. Doa itu sunnah. Atau doa yang untuk Abdullah bin Abbas. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil warzuqhu fahmal mursalin. Tak ada yang ingat Pak Ustaz, Rabbi habli minas sholihin. Sudah. Lagi. Jadi kalau kita dimintakan doa, langsung doakan. Doakan anak saya Pak Ustaz. Ya. InsyaAllah ya, jangan langsung situ. Allahumma aksir amwalahu wa auladahu wa ja'alhu minal jannah. Allahumma faqihu fid din warzuq. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil warzuqhu fahmal mursalin. Anas bin Malik. Anas bin Malik sahabat Nabi yang terakhir meninggal di Basrah. Basrah, Irak, bukan Kuansing. Qala, dia berkata, marran nabiyyu, Nabi lewat, alam ra'atin, Nabi melewati seorang perempuan, tabki, yang sedang menangis, inda qabrin, menangis di kubur. Waktu Nabi lewat, perempuan ini menangis di kubur. Antum lewat, ada perempuan menangis di kubur jalan, jangan antum lari. Cemana kami tak lari jam 4 subuh Pak Ustaz. Ada perempuan menangis di kubur. Apa kata Nabi? Ittaqillah, takutlah kepada Allah. Wasbiri, sabarlah. Faqalat, perempuan itu pun menjawab, ilaika anni, ilaika anni, pergi kau sana. Fa innaka lam tusab bi musibati, kau tak kena musibah macam aku ni. Pergi sana. Walam ta'rifu, kau pun tak kenal siapa yang mati ini. Ilaika anni, pergi kau sana. Fa innaka lam tusab bi musibati, kau tak kena macam yang sedang ku alami ini. Walam ta'rifu, kau pun walam ta'rifu. Walam ta'rifhu, perempuan ini lam ta'rifhu, tak kenal dia. Tak tahu dia bahawa tadi itu Nabi. Karena Nabi waktu itu tak ada balehonya. Itu menunjukkan apa? Kalau antum analisa hadis nih, apa yang terpikir sama antum? Bahwa penampilan Nabi dengan penampilan orang lain sama apa tak sama? Sama. Seandainya penampilan Nabi itu beda, pasti langsung, oh Nabi gitu dia. Jadi Nabi itu tak ada bedanya. Makanya waktu hijrah dengan Abu Bakar, kan bingung mereka, yang mana Nabi ini?
Begitu juga Umar bin Khattab, waktu Umar bin Khattab membebaskan Palestina. Kan pendeta Palestina itu mau nyerahkan kunci Palestina itu pakai tembok keliling, ada kuncinya dipegang sama pendeta. Aku mau menyerahkan kunci ini kepada Umar bin Khattab. Dibayangkannya Umar bin Khattab itu pakaiannya, tiba-tiba ditengoknya dari jauh, dua orang naik keledai, ganti-gantian. Kadang Umar di atas, kadang Umar di bawah, kadang Umar di atas, kadang pembantunya itu di atas, Umar menarik. Pas mau dekat pintu Palestina itu, pas giliran Umar di bawah, pembantunya itu di atas. Yang mana Umar di sini? Saya dulu, ini Islamic Center Pasir Pengarayan, Islamic Center. Di sebelah ke belakang imam itu ada kamar untuk penceramah supaya ustadz tidak tinggal di hotel. Tidur saya situ. Pagi datang orang penziarah, orang yang berkunjung ke masjid. Terbuka orang tuh pintu. Ditengoknya saya sedang duduk. Berbisik orang, oh supir ustadz gitu. Ceramah saya di Masjid Aliantan. Tahu antum di mana Aliantan? Rohul. Dari sini kita masjid di sebelah kanan, dia jalan itu di atas, masjid itu di bawah. Sampai saya ke situ, hujan. Datanglah panitia itu bawa payung. Diketuknya lah di kaca. Saya megang ketuknya, saya buka. Apa katanya? Ustadznya mana katanya? Dia mau maju. Pelajaran dari sini, antum mesti menunjukkan dari pakaian antum bahwa antum ustadz. Pakai sorban supaya bisa dibedakannya mana ustadz, mana supir ustadz. Saya keluar kelas jam setengah 12 dari Panamnya, sampailah di Masjid Arifin, Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad. Sampai situ jam 12, azan jam 12.15. Duduk saya pas di depan mimbar, tengok jam 12 saya duduk. Udah jam 12.15 naiklah pengurus masjid. Kami dari pengurus Masjid Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad. Khotib kita hari ini Haji Abdul Somad LCMA. Tapi nampaknya beliau belum juga hadir ke masjid kita. Maka langsung khotib dari pengurus kepada khotib dipersilakan naik. Dia pun naik ke atas. Padahal saya itu duduk dari jam 12. Tak tahu dia saya ustaz. Karena saya tak pernah pakai sorban. Itulah bahayanya kalau penampilan kita sama. Nabi pun diusir orang, apalagi lah ustaz. Pakaian itu menunjukkan Nabi itu pakaiannya tak berlebih-lebih, biasa aja, sama macam orang lain. Sampai perempuan ini pun tak kenal. Walam ta'rifu, perempuan itu tak kenal dengan Nabi. Faqila laha, sesudah kejadian itu baru dikasih tahu orang, innahun nabi, yang kau halau tadi itu Nabi. Hah? Nabi Muhammad itu? Iya. Fa'atat baban Nabi, dia pun datanglah ke rumah Nabi. Fa'atat baban Nabi, datangilah ke pintu Nabi. Falam tajid indahu bawwabin, tak ada penjaganya, tak ada security. Bawwabin, tukang jaga pintu, tak ada. Faqalat, apa kata dia? Lam a'rifka, aku tak kenal sama engkau ya Rasulullah, tak kenal aku sama engkau. Faqala, apa kata Nabi? Innamas sabru inda sadmatil ula, sabar itu terletak pada pukulan yang pertama. Perempuan ini mengatakan, ya Rasulullah, aku sekarang udah agak sabar udah. Kata Nabi, sabar tuh tadi waktu kena pukulan yang pertama tuh, terus sekarang udah telat udah. Muttafaqun alaih. Apa artinya?
Secara bahasa muttafaqun alaih artinya disepakati. Secara istilah artinya hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan ada dalam Sahih. Sepakat Imam Bukhari dan Imam Muslim memuat hadis ini dalam kitab mereka. Hadis dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang paling tinggi kualitasnya adalah ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Istilahnya muttafaqun. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, li muslimin, dalam Sahih Muslim, tabki ala sabiyin laha, perempuan itu menangis, sabiyin laha, anak kecilnya meninggal. Dia punya anak kecil, meninggal anaknya. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita, coba tengok apa kata Nabi, ittaqillah, takutlah kepada engkau, sabarlah. Tak ada Nabi mengatakan jangan kau menangis. Itu menunjukkan bahwa menangis itu yang tak boleh itu meratap. Apa beda menangis sama meratap? Kalau menangis hanya keluar air mata. Yang tak boleh itu, oh nak, kenapa lah yang mati anak aku, kenapa bukan anak si Polan itu? Kenapa yang mati laki aku? Wah, meratap itu tak boleh. Namanya niyahah. Innal mayyita la yu'adzabu bibukai ahlihi. Mayat ini diazab karena keluarganya menangis. Masuk kalian ke tempat orang meninggal, jangan nangis, jangan nangis. Mayat ini diazab karena kalian menangis, jangan nangis. Sementara itulah hari terakhir dia mengungkapkan kasih sayangnya, kalian larang pula. Untungnya orang itu tak mengaji, jadi ketakutan. Seandainya dia mengaji, dia jawab, wala taziru waziratu wizra ukhra. Kenapa pula dia yang diazab? Apa salah dia? Yang menangiskan kami. Tapi karena orang itu tak mengaji, dimarahi, dia berarti. Kan bertentangan hadis itu. Innal mayyita la yu'adzabu bibukai ahlihi. Orang yang mati itu diazab karena bininya menangis. Udahlah waktu hidup dulu dia tersiksa karena bininya itu. Sekarang bininya itu menangis, diazab pula dia lagi. Tak adil kali lah Tuhan itu. Padahal dalam Islam diajarkan wala taziru waziratun wizra ukhra. Mana pula kita memikul dosa orang lain? Mati saya, menangis anak bini saya, lalu saya pula diazab. Apa pula salah saya? Kenapa saya diazab? Itulah tak bisa memahami hadis hanya modal bahasa Arab 2 SKS. Mesti dibaca sarah hadis itu baik-baik. Jadi cerita mayat diazab karena keluarganya menangis, ceritanya itu dulu, kalau ada orang meninggal, keluarga itu mengundang grup menangis. Siapa yang paling kuat nangisnya, itulah strata sosial yang paling tinggi. Kalau nangisnya cuma itu kelas ekonomi. Tapi kalau ramai wah itu VVIP. Sekarang ini masih ada tak model begitu? Ada di beberapa daerah. Kalau meninggal orang diundang grup menangis. Jadi saya sebelum mati tadi saya pesan ke anak bini saya, nanti kalau aku mati tolong undang grup yang paling keren ya. Maka saat saya mati mereka mengundang, saya diazab karena sebelumnya berpesan. Adapun kalau anak bini menangis di situ hanya sekedar, jangan kalian larang, biarkan aja. Itu adalah ungkapan kasih sayang. Tapi kalau sampai dia meratap, histeris, bawa dia ke tempat lain. Ingatkan dia. Saya kalau menjenguk orang meninggal, ya dah, saya kasih patah 2 patah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya sampaikan 3 poin. Jangan terlalu banyak melelehkan air mata untuk orang yang meninggal, kata Imam Al-Qushairi, karena mereka sudah melihat malaikat maut, sudah merasakan sakratul maut, dan sudah mati. Sedangkan kita belum menengok malaikat maut, belum merasakan sakratul maut, dan belum dapat husnul khatimah. Maka mestinya air mata kita lebih banyak untuk dia atau untuk kita? Untuk kita.
Wa kafa bil mauti wa'iza, cukuplah kematian sebagai nasihat. Jadi kalau di tempat orang mati itu kalimatnya itu tajam. Jangan kata yang nangis, bagus tak usah kau bercakap. Nambah semak pikiranku aja gitu. Itulah kaji kita sampai hadis 31. Pertemuan akan datang di masjid hadis ke-32 insyaallah. Selanjutnya jam 6:11 kita jawab beberapa pertanyaan. Dosakah seorang istri mencuri uang suaminya karena suami terlalu irit karena beliau berpenghasilan yang bisa dibilang memang tak banyak? Istri kadang hanya mengambil 2.000 sampai 5.000 untuk cemilan saja. Waktu Nabi sedang duduk di atas bukit Sofa, ada bukit Sofa, ada bukit Marwah. Waktu Nabi sedang duduk di atas bukit Sofa, datanglah seorang perempuan namanya Hindun. Siapa nama perempuan itu? Hindun. Nabi sedang duduk di atas bukit Sofa, datang Hindun. Peristiwa ini terjadi waktu Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Nabi membebaskan Makkah tahun ke-8. Ingat itu, pembebasan kota Makkah tahun ke-8. Nabi di Makkah selama 19 hari. Nabi duduk di atas bukit Sofa, datanglah Hindun. Apa kata Hindun? Inna Aba Sufyan rajulun syahih. Sesungguhnya Abu Sufyan itu pelit. Abu Sufyan itu siapa? Laki dia. Nama bininya Hindun, nama lakinya Abu Sufyan. Punya anak, itulah dia Muawiyah bin Abi Sufyan. Kata Hindun, lakiku Abu Sufyan itu orangnya pelit. Boleh ku ambil duitnya untuk memenuhi kebutuhan pokok? Kata Nabi, ambillah. Berdasarkan hadis ini saya tanya, bolehkah seorang istri mengambil duit suaminya untuk kebutuhan pokok? Boleh atau tak boleh? Itu hadis. Tapi kebutuhan pokok tak sama antara kebutuhan di Papua dengan di Riau. Harga semen aja beda. UMK di Pekanbaru 3 juta. Di bawah itu berarti fakir miskin. Seandainya ibu dikasih belanja 2 juta, lalu ibu ambil 1 juta, maka itu masih masuk dalam kebutuhan pokok. Tapi kalau diambil 4 juta, maka sudah keluar dari batas kebutuhan pokok. Suami wajib memberi kebutuhan pokok. Kewajiban suami ini 5. Antum sebagai calon-calon suami, 5 kewajiban antum. Yang pertama, mengasih makan. Yang kedua, pakaian. Yang ketiga, tempat tinggal. Yang keempat, pendidikan. Yang kelima, perhatian. Kalau tak antum perhatikan, dia akan mencari perhatian laki tetangga. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian, sesuai dengan kemampuan suami. Suami yang tak mampu, kalau bilang nih ke bini, Adinda, sebetulnya kebutuhan di Pekanbaru ini 3 juta, tapi abang pun tak jelas sekarang rezeki ini. Kalau kebetulan laki-laki ini bertuah, dapatnya durian runtuh. Perempuan ini anak orang kaya, anak tunggal, ayahnya mau sakratul maut. Lakinya tadi pula susah melarat, maka si istri ini boleh membagi zakat ke suaminya. Bang, sebetulnya banyak fakir miskin, tapi yang paling dekat dengan aku kau inilah. Nah, maka untuk zakatku ini kekasih ke kau. Suami tak bisa berzakat ke bini, karena suami wajib memberi nafkah. Tak boleh nafkah itu sendiri zakat, tapi bini boleh. Ini zakatku. Tapi kalau kau macam-macam,
ku benamkan kau ke Sungai Siak. Jangan sampai kau beli paket 2 giga asik main Instagram aja. Jelas? Bagaimana hukumnya buang angin ketika sedang dalam wudhu? Dia sedang berwudhu. Iza kumtum ila shalah, kalau kamu mau salat, faghsilu wujuhakum, basuh muka, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan, wamsahu biru'usikum, kepala. Pas sedang kepala, dipegang kepala, keluar angin ke bawah. Apakah cukup diulang di kepala itu aja, atau mengulang balik dari pangkal? Ulang balik dari pangkal. Karena wudhu ini sepaket. Ulang balik dari awal. Di mana niat? Wudhu itu niat. Kalau sholat niatnya itu 2 mazhab. Mazhab yang pertama, mazhab Syafi'i, di dalam takbir. Aku sholat subuh 2 rakaat jadi makmum fardu karena Allah. Allahu Akbar. Makanya orang mazhab Syafi'i panjang takbirnya karena niatnya di dalam takbir. Kalau mazhab Hanafi, Hambali, Maliki niatnya sebelum takbir. Pasangnya dulu niat, habis itu baru dia takbir. Takbirnya pendek aja. Allahu Akbar. Kapan kawan ini berniat? Niatnya sebelum takbir. Antum berniat sebelum takbir atau dalam takbir? Kalau saya dalam takbir. Saya pakai mazhab Syafi'i. Kalau wudhu niatnya waktu bismillah. Bismillah. Menuangkan air bismillah, di situlah letak niat. Nawaitu raf'al hadasil asghari listibahatis salati fardu alayya lillahi ta'ala. Itu bukan niat. Itu melafazkan niat di lidah untuk menguatkan hati. Waktu dituangkan air itu ke tangan di awal, bismillahirrahmanirrahim, di situlah pasang niat. Ulang balik karena batal tadi di jalan. Jelas? Pertanyaan ini simple, tapi kalau tak jelas, batal wudhu, tak sah sembahyang. Dan biasanya memang orang terkentut itu pas mau berwudhu. Sebelum itu tak mau dia. Kenapa begitu? Bisa jadi kerja setan, bisa jadi memang mindset di kepala kita itu memerintah, otak itu memerintahkan keluar kau angin, keluar kau angin, keluar kau angin. Ada nas yang menjelaskan, kalau disebut nas, nun sod, nas, bahasa Inggrisnya teks, teks, T-E-X-T, teks. Bahasa Arabnya nas. Yang dimaksud dengan nas adalah Quran dan ada nas. Bingung nanti untuk nas. Apa nas? Nas itu artinya teks Al-Quran atau hadis yang menjelaskan batasan keluar seorang muslimah yang sudah menikah dan punya anak. Ia meninggalkan kewajibannya di rumah atas ridho keluarganya. Bagaimana penjelasannya Pak Ustadz? La tusafiranna mra'atun illa ma'azi mahramin. Tidak boleh perempuan keluar rumah kecuali dengan mahram, baik sudah nikah maupun belum menikah. Adapun yang sudah menikah, berubah izinnya dari ayah, dari abang, dari atuk, dari adik, dari wali kepada laki. Itu saja bedanya. Yang sebelumnya dia minta izin ke walinya. Wali pertama ayah, wali kedua atuk, wali ketiga abang, wali keempat adik laki-laki, wali kelima abang ayah, wali keenam adik ayah. Setelah itu berpindah perwaliannya ke suami, maka dia izin suami. Lau kuntu amiran ahadan ala ayyasjuda ala ahadin, seandainya boleh manusia ini bersujud kepada manusia, maka kuperintahkan istri bersujud pada suami. Bolehkah istri bersujud ke suami? Tak boleh. Seandainya boleh, tapi tak boleh. Kepegiriannya untuk mukim di suatu tempat, aktivitasnya sebagai relawan. Mukimnya di pesantren, tempatnya insya Allah aman.
Istrinya mau jadi relawan di tempat bencana alam. Nanti di sana kami tinggal di pesantren, Bang. Insya Allah aman. Kau pergi sama siapa? Sama orang-orang kawan dinas. Ini udah macam saudara kandung udah. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Pengakuan orang yang bininya berselingkuh, tak boleh sebut nama dan kode etik. Saya mengantar ke airport, Pak Ustadz. Saya titipkan ke dia. Tolong jaga istriku ya, Pak. Saking kan udah macam keluarganya. Saya ke rumah dia, dia ke rumah saya. Udah macam kami anggap ayah kami, Pak Ustadz. Ke dia pula aku titipkan biniku itu. Macam menitipkan kambing ke serigala lapar. Waktu kau katakan, ku titipkan istriku ya, dia bilang iya, meniti air liur dia menengok bini kau. Kok bisa tak ada cemburu? Perempuan itu bolehkah bekerja di luar rumah? Ada perempuan namanya Asma. Asma membawa makanan kambing, dijunjungnya di kepalanya. Lewat Nabi. Nabi mengantarkan Asma balik ke rumah. Itulah dalil orang yang mengatakan perempuan boleh bekerja beraktivitas di luar rumah dengan syarat dan ketentuan berlaku. Adapun orang yang harga mati tak boleh bininya keluar, tak boleh belanja, mengantar teh manis pun tak boleh. Tak pernah istri saya mengantar teh manis ke tamu. Saya membawa teh manis, saya menuangkan. Kok bisa kalian biarkan bini kalian menuangkan teh, tamu tuh menengok muka bini kalian? Kok tak cemburu kalian? Berarti urat cemburu kalian udah putus. Kalian mengambil dari dapur, kalian tuangkan. Istrinya mana? Kalau aku tanya bini-bini aku. Bini kau kan tak ada tanya. Bisa pula kalian pajang bini di ruang tamu. Pergi kalian ke rumah saya, tak ada gambar bini. Gambar Masjidil Aqsa. Bisa pula dipajang gambar bini tak bertudung situ. Tengok orang, cantik juga bini kau ya. Tak mendidih darah kalian. Waqarna fi buyutikunna, menetaplah kamu di rumah wahai perempuan. Di Tarim, Ustaz Somad pernah ke Tarim? Belum. Di Tarim itu Ustaz, tempat Habib Umar bin Hafiz, Darul Mustafa, Rubat Tarim, Al-Ahqab, tempat Buya Yahya. Perempuan di sana keluar cuma 2 kali, Pak Ustaz. Yang pertama nikah, yang kedua mati. Lain daripada itu dia yang keluar, dia yang belanja, menjaga perempuan. Saya tidak termasuk yang sangat ketat, tapi saya juga tidak setuju yang terlalu longgar, karena semua berawal perselingkuhan dan berikutnya berawal dari longgar. Maka saya boleh perempuan itu beraktivitas dengan syarat dan ketentuan berlaku. Yang pertama, la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan bersolek-solek jahiliyah. Ini karena perempuan ini kalau di rumah dia macam mak lampir, pas keluar rumah macam artis. Jadi dia bersolek itu untuk laki orang, bukan untuk laki dia. Perempuan itu bersolek untuk laki dia atau untuk orang lain? Lakinya. Untuk lakinya, bukan untuk laki orang. Sekarang di rumah. Yang kedua, dia tidak boleh keluar rumah kalau tidak dengan mahram. Imam Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i, penulis kitab ini, membolehkan perempuan keluar kalau aman. Aman. Satu kloter 300 orang, ada di situ perempuan-perempuan yang amanah, boleh. Yang ketiga, la yakhluwanna rajulun, tidak berdua-duaan. Satu kantor berdua. Dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore berdua, makan sama. Berawal dari curhat, ngobrol, muncul nyaman, tenang. No free lunch, tidak ada makan siang yang gratis.
Na'udzubillah. Berapa banyak perselingkuhan terjadi, luar biasa. Yang keempat, tak boleh bersolek, tak boleh musafir tanpa mahram, tak boleh berdua-duaan. Yang keempat, mesti izin suami. Dan suami itu mengasih izin memang betul-betul izin. Kasih izin ya bang, kalau tak izin awas nanti. Abang tuh pula ketakutan. Nama abang tuh takwa, takut istri tua. Nauzubillah. Jadi kalau cukup syarat. Yang kelima, tidak meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri. Untuk suami sudah, untuk rumah sudah, anak-anak sudah. Bang, ekonomi kita ini sulit, izinkan aku sebentar ada urusan, tapi tetap kujaga kehormatan ini untuk membantu kita supaya jangan sampai kita terlilit utang. Iyalah, abang jangan terlalu cemburu kali, nanti abang cepat mati. Iyalah. Jika suami istri berhubungan, setelah itu dia berwudu dan mandi. Berwudu dan mandi wajib pagi hari. Kalau dia sanggup, dia mandi malam. Kalau dia tak sanggup mandi malam karena mati lampu, karena listrik tak jalan, karena air tak ada, dia berwudu saja sebelum tidur. Besok sebelum azan subuh baru dia mandi. Yang paling afdol mandi supaya badannya waktu tidur itu bersih. Kalau tak sanggup, tak dingin dan sebab lainnya, maka dia berwudu saja. Wudu pun tak bisa, maka tayamum. Tayamum tak bisa, bekerja kok bisa. Nah. Jelas? Jika suami istri berhubungan, tiba-tiba istrinya menstruasi, la taqrabuhunna hatta yathur, jangan kamu dekati perempuan itu kecuali dia sudah suci. Dia berhubungan maaf cakap dalam keadaan suci, maka hukumnya ibadah. Lalu kemudian setelah itu datang menstruasi istrinya, dia tak tahu bahwa hari itu datang, maka dia berhenti. Yang pula diteruskannya, karena sudah datang larangan, tak boleh melakukan hubungan kelamin. Dan secara medis, penyakit yang diakibatkan dari darah menstruasi sangat fatal. Saya tak bicara medis. Nanti kalau saya bicarakan medis ini, dokter pun terheran-heran. Begitulah hebatnya ajaran agama Islam. Tak boleh berhubungan. Saya tak tahan 7 hari Pak Ustadz. Menunggukan 7 hari naik ke ubun-ubun. Itulah maka disyariatkan namanya emergency door. Kita kalau naik pesawat, kata pramugari, all of our passenger, semua penumpang kita naik dari pintu kanan dan tapi kalau nanti ada darurat tingkat tinggi, maka dibuka pintu emergency door. Poligami. Dia kecepatannya 300 tenaga kuda. Tak sanggup. Jangankan menengok perempuan, mendengar suara bencong pun bernafsu ya. Kata ada solusi lain. Maka dosen kami dulu, bininya meminangkan dia. Bininya itu meminangkan. Tapi tidak semua perempuan siap. Tak semua perempuan. Jadi perempuan di Indonesia dijaga oleh kompilasi hukum Islam. Laki-laki tidak bisa menikah lagi tanpa surat persetujuan dari suami, dari istri pertama yang dibubuhkan tanda tangan dengan matre 10.000, yang dulu 6.000 udah naik sekarang, ini mengikut harga bensin. Nah, makanya ibu sebelum tidur malam yakinkan di dekat tempat tidur itu tidak ada pena, kertas dan matre. Mana tahu kita sedang mengigau dipakai abang tuh. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Perempuan yang sanggup
Tapi kalau dia tidak sanggup, perempuan punya hak, namanya khuluk. Setuju aja deh, nanti adik cepat masuk surga tanpa hisab. Banyak cara lain. Kata ibu itu mengamuk. Kau pikir kau aja yang ngaji? Kau pun ngaji cuman bab itu aja, yang lain kau pun tak tahu. Kau bodoh-bodoh ya, aku racun kau nanti gitu. Aku siap dimadu kalau kau mau diracun gitu. Orang koma wajib tak sholat? Tak wajib. Kenapa tak wajib? Karena syarat sholat itu adalah baligh berakal. Hanya saja ikhtilaf tentang apakah dia qadha atau tidak. Sebagian mazhab qadha. Jadi kalau antum koma jam 4 subuh tadi, sadarnya nanti jam 8 malam, berarti subuh, zuhur, asar, maghrib di qadha. Isya tak di qadha karena jam 8 malam masih ada waktu isya. Koma itu belum titik lagi. Kalau udah titik, qaid ji'un. Kenapa dia tak wajib? Kalau tak sanggup berdiri sholat nih, duduk di kursi. Kalau tak sanggup duduk, kepala ke utara, kaki ke selatan, miring ke arah kiblat. Miringkan tempat tidur di rumah sakit, ruang ICU. Makanya kalau rumah sakit Islam ada pembimbing ibadah, kepalanya di utara ya, kaki di selatan, miringkannya. Kalau tak bisa miring, telentang, pakai isyarat kelopak mata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada alasan tak sembahyang selagi dia sadar. Kalau udah tak sadar, koma dia jam 1, koma. Sadar jam 2, tetap wajib zuhur. Begitu dia sadar, langsung tayammum kan, sembahyang. Saya dulu ganti-gantian, kakak kelas kami kena penyakit, tiba-tiba berair otaknya. Otak ini berair. Datang kami menjenguk, ditanyanya saya, kau siapa? Menangis saya sejadi-jadinya, karena dialah yang ngurus saya kuliah dulu. Dia yang membantu, dia yang membelikan buku. Tiba-tiba ditanya, kau siapa? Berair otak. Takdir. Akhirnya dibawa balik, dioperasi, ditanamkan selang sebesar ini dari otak nih. Kalau dia begini, nampak selang itu. Harga selang itu 17 juta diimpor dari Jepang 10 tahun yang lalu. Dari selang cairan otak ini masuk ke lambung. Rupanya kalau basah otak ini, error dia, hilang ingatan. Jadi dia koma, tak ingat apa-apa, tak wajib sholat. Pas dia ingat, sholat. Apa semacam kawan saya Pak Ustadz? Kawan saya asal waktu sholat lupa dia. Itu kawan kau tuh, itulah. Bukan cuma kawan Ustadz yang begitu. Dia kan tak sadar Pak Ustadz, tapi dia kan hidup. Syarat sholat itu baligh berakal. Makanya orang gila tak sembahyang. Rufi'al qalam an salasatin. Pena ini tak mencatat, tak dicatat amalnya. Pertama, anis sobi hatta yahtalim, anak kecil sampai akil balik. Anil naim hatta yastayqiz, orang tidur sampai bangun. Anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai sembuh. Jadi kalau mau tak sembahyang, pilihlah antara tiga ini. Jelas? Bagaimana menghadapi ketika difitnah dan yang memfitnah malah merasa terzolimi? Saya difitnah orang, dipostingnya gambar saya di FB, otak atiknya muka saya ini. Saya BAP ke Polda. Saya datang ke Polda, pasal pencemaran nama baik. Kata orang Polda, nanti Bapak Ustadz kalau melapor ini jadwal ceramah gimana? Dipanggil ke persidangan. Saya siap, jadwal ceramah kita pending. 2 kali saya datang ke kejaksaan. Datang saya pertama, dia tak datang. Pas saya tanya, kemana dia Pak? Mencret. Datang yang kedua, begitu juga. 2 kali saya datang, saya batalkan ceramah 2 kali, udah berhenti. Untuk yang sekitar Pekanbaru.
Untuk yang nasional saya tak perkarakan, karena saya tahu dia tak akan ditangkap. Jadi kita tak boleh diam. Antum kalau dia niaya orang, diajak orang, jangan diam. Jadi ada namanya tes psikologi. Ada orang didudukkan di atas pentas, dibuat 3 grup naik ke atas. Namanya tes psikologi. Grup yang pertama memuji. Oh, cantiknya, gantengnya. Grup yang kedua mulai megang-megang. Oh, grup yang ketiga mulai menjambak, menari. Rupanya kita kalau tak bersikap, kecenderungan manusia akan menginjak-injak kita. Itulah maka dalam Islam tidak hanya sekedar ada akhlak, maaf, ridho, tawakal, ikhlas, tapi dalam Islam juga ada hukum. An-nafsu bin nafsi, dihilangkannya nyawa kau, hilangkan pula nyawa dia. Al-ainu bil aini, dicucuknya mata kau, cucuk pula biji mata dia. As-sinnu bis sinni, dipatahkannya gigi kau, patahkan pula gigi dia. Al-juruh qisas, dilukainya kau, lukai juga dia. Tapi ayat itu jangan potong, ada sambungannya. Faman afa wa aslaha, siapa yang mau memaafkan dan berdamai, fa ajruhu 'ala Allah, Allah berikan balasan. Jadi keseimbangan antara hukum dan akhlak. Inti ajaran Islam itu 3. Pertama akidah, kedua hukum syariah, ketiga akhlak. Itulah yang terkandung dalam hadis iman, Islam dan ihsan. Hadis Jibril alaihissalam. Kitab tafsir yang tidak ada Israiliyatnya Pak Ustadz. Tafsir paling bersih tafsir Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, semeter, 24 jilid. Tapi sanadnya terlalu panjang. Dari Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari ke Imam Ad-Dhahhak, Imam Mujahid, Imam Ikrimah, ke Ibnu Abbas, ke Nabi. Hingga orang bosan baca, sanadnya panjang sekali. Dipotong sanadnya, dibuang sebagian sanadnya, itulah dia tafsir Al-Quranil Azim, Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Kalau antum mau panjang, tafsir bil maksur. Kalau tafsir bil ra'i, tafsir dengan akal, yang paling besar namanya tafsir Mafatih Al-Ghaib, kunci-kunci gaib, atau disebut juga dengan tafsir Al-Kabir. Kenapa kabir? Karena dia tafsir paling besar. Penulisnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, meninggal 606 Hijrah. Kalau tafsir untuk yang pemula, tafsir Jalalain. Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti, meninggal tahun 911. Sama jumlah banyak tafsirnya dengan ayatnya. Sudah dihitung ulama Yaman. Tafsir Jalalain. Kalau yang modern Pak Ustaz, tafsir Al-Muntakhab, tafsir pilihan. Disusun ulama-ulama Al-Azhar Mesir. Jadi dari awal tafsir Jalalain, tafsir Al-Muntakhab. Tafsir yang digabungkan dari beberapa tafsir, tafsir Syekh Dr. Ali As-Sabuni. Tafsir Safwatut Tafasir. Pilihan kombinasi dari beberapa tafsir. Syekh Sabuni baru saja meninggal, ulama Damaskus, Suriah. Saya mau tafsir yang sastra Pak Ustaz. Tafsir sastra yang zaman dulu, tafsir Al-Kasyaf, Imam Zamakhsyari. Cuman akidahnya bukan Ahlus Sunnah, dia Mu'tazilah, tapi balaghahnya bagus. Kalau yang modern Pak Ustaz, Fi Zilalil Quran, Said Qutb. Kalau tafsir yang simple, sistematis, modern, tafsir Al-Munir, penulis kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Syekh Wahbah Zuhaili. Untuk fikih ambil Wahbah Zuhaili, untuk tafsir, tafsir Al-Munir. Tafsir berbahasa Indonesia Pak Ustaz, tafsir Buya Hamka, tafsir Al-Azhar. Tafsir lain Pak Ustaz, itu aja lah dulu. Asik bertanya-bertanya aja. Udah dikasih tak pula dibeli. Saya pernah mendengar ceramah Ustadz kajian fikih Islam Sulaiman Rashid menjelangkan tentang kiblat ada 3. Ka'bah, Masjidil Haram, Tanah Haram. Apa maksudnya?
Ini tanah haram. Tanah haram. Ini tanah haram. Panjangnya 42 km. Dari Padang Arafah ke Ka'bah 20, dari Ka'bah ke Hudaybiyah 22. Jadi panjangnya 42 km. Ini tanah haram. Jadi kalau kita sholat dari Indonesia, asal kena tanah haram nih sah. Allahu Akbar, kena ujung sedikit, sah. Bagi yang berada di tanah haram, maka kiblatnya mesti kena Masjidil Haram. Masjidil Haram berada di dalam tanah haram. Jadi kalau antum berada di tanah haram nih, asal kena ujung Masjidil Haram, sah. Bagi yang berada di dalam Masjidil Haram, maka kiblatnya adalah Ka'bah. Karena untuk menempatkan betul ke Ka'bah, antum dari rimbo panjang nih, sedikit aja bergeser. Maka bunyi ayatnya, fawalli wajhaka syatral masjidil. Ka'bah berada di dalam Masjidil Haram, Masjidil Haram berada di dalam tanah haram. Jadi kita yang dari luar ini asal kena tanah haram, yang berada di dalam tanah haram asal kena Masjidil Haram. Yang berada di dalam Masjidil Haram mesti yakin dia bahwa mengarah ke Ka'bah. Di dalam Masjidil Haram pun tak kena Ka'bah. Parah betul lah kau. Dalam Masjidil Haram tinggal membukakan biji mata, kan apa? Dalam Masjidil Haram pun tak kena juga Ka'bah. Kok bisa tak kena? Di dalam Masjidil Haram pun sempat dia pula bertanya ke kawan, apa kata? Suraunya mana ya? Bayangan dia mesti ada kubahnya. Sampai di Masjidil Haram itu tengoknya tak beratap. Mana? Di mana kita sholat nih gitu. Jelas tentang 3 kiblat tadi? Jelas? Nah, itulah dia penjelasan tentang 3 kiblat. Kiblat mata ke tempat sujud. Mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki tidak. Mazhab Maliki kiblat mata ke depan. Karena bunyi wajahnya, bunyi ayatnya, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Bukan ke wajah ke bawah kata dia. Kalau ke bawah gila. Makanya kalau ada orang antum tengok ada orang sholat gini, 2 kemungkinan, mazhab Maliki atau latah. Maka dalam mazhab Maliki makruh menulis dinding pakai kaligrafi. Kenapa? Karena dalam mazhab Maliki muka itu menghadap ke dinding. Kalau nampak tertulis dinding, dia tulis, oh, Ustadz Mu'tamar menulis kaligrafi ini. Dalam mazhab Syafi'i, kiblat mata ke tempat sujud. Kiblat dada ke Masjidil Haram. Fawalli wajhaka maksudnya dadanya ke arah Masjidil Haram. Kiblat hati kepada Allah. 3 kiblat. Kiblat mata, kiblat dada, kiblat hati. Jelas? Itulah kaji kita subuh ini. Majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul. Yatsluna kitab Allah, membaca ayat-ayat. Wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. Berkumpul, membaca ayat, mengkaji isi. Allah balas 4. Nazalat alaihimus sakinah, hati tenang. Wasyiyat bihimur rahmah, diliputi rahmat. Hafat bihimul malaikah, dikelilingi malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dibanggakan Allah kepada para malaikat. Itulah mengapa kalau antum ditanya orang, kenapa habis pengajian berdoa? Karena 4 tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna natawassalu ilaika bihaqqi suratil Fatihah. Kami mohon kepada Engkau dengan kemuliaan surat Al-Fatihah. Balligh maqasidana, sampaikan segala maksud niat baik kami. Waghfir lana khatayana, ampunkan dosa-dosa kami. Washrah sudurana, lapangkan hati kami. Yassir umurana, mudahkan segala urusan kami. Waqdi hajatina, tunaikan hajat-hajat kami. Ya akramal akramin, akrimna wala tuhinna, muliakan kami, jangan hinakan kami. Wa'tina wala tahrimna, beri kami kurniamu, jangan sampai kami tak dapat.
Waj'alna minar rasyidin, jadikan kami orang yang berpikir lurus, berhati lurus, beramal lurus, berkata lurus. Allahumma rzuqnal istiqamata 'ala syari'atil warra' wat tariqatil bayda. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Ajarkan kami ilmu yang bermanfaat buat kami. Yang semua kami sudah tahu, gunakan dia bermanfaat untuk kami dan orang sekitar kami. Rabbana fil lana dzunubana wa liwalidaina wa limasyayikhina wa li azwajina wa li dzurriyyatina waliman hadarana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Nanti tamat antum kuliah, pulang antum ke kampung, bacakanlah Riyadhus Shalihin walaupun satu hadis sesudah salat subuh. Maghrib, zuhur, asar terserah, tapi subuh untuk membiasakan jamaah. Kalau ada yang meminta kultum pengajian, bilang sama saya tidak kultum. Kalau mau serius, kita baca. Antum jadi dokter, jadi bidan, jadi perawat, jadi ustadz, jadi kades, jadi kadus, jadi apapun, bacakanlah Riyadhus Shalihin, karena semua hadis-hadis sahih disusun Imam Nawawi secara simple dalam bab-bab yang pilihan. Sebelum masuk kitab besar, khatamkan dulu Riyadhus Shalihin. Bisa? Insya Allah. Terima kasih. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya langsung izin. Assalamualaikum. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Allah